Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakalan ngasih informasi ke kalian tentang tips atau poin-poin yang menjadi penilaian untuk upload skripsi di repositori UIN Aniri. Nah, ini tuh bakalan aku kasih contoh dari skripsi aku sendiri yang udah dicetak dan udah diupload. Sebelumnya kalian jangan lupa subscribe. Nah, jadi buat temen-temen atau adik-adik yang emang lagi konsul di perpustakaan UIN Araniri atau mau konsul upload skripsinya di repositori UIN Araniri, nah kalian harus nonton video ini, jangan ada di skip-skip karena ini adalah informasi dari aku sendiri yang biasanya emang pihak perpustakaan itu menilai ke 10 poin ini. Aku ada catat 10 poin penting yang dinilai di perpustakaan UIN Araniri untuk upload ke repositori UIN Araniri. Nah, ini berguna banget buat kalian yang lagi konsul karena kalian gak perlu ribet untuk editin sama orang-orang yang biasanya tukang edit di misal di rental fotokopi dan sebagainya. Kalian bisa edit sendiri di rumah. Nah, oke, kita bakalan langsung ke poinnya. Nah, jadi poin pertama, kalian harus membuat di semua halaman itu ada logo UIN Araniri berupa watermarknya. Kalian harus buat, nah gini contohnya, di semua halaman harus ada watermarknya. Dan kalian harus sesuaikan ukurannya dengan skripsi kalian yang kalian cetak. Nah, poin kedua, kalian perhatikan NIM kalian itu di covernya kalian harus menggunakan tanda titik bukan tanda titik 2. Nah, setelah NIM yang di cover pertama, jangan lupa di cover kedua juga. Oke, selanjutnya ini poin yang ketiga, kalian harus sejajarkan tulisan Banda Aceh ini di bawah yang menyatakan dan nama paling bawah. Kalian harus sejajarkan huruf awalannya, kalian harus sejajarkan garis atau spasinya, dan itu nggak masalah karena ini udah dicetak, kecuali belum dicetak. Nah, poin keempat, ini kalian harus scan yang berbentuk surat-surat maupun surat keaslian dan surat-surat yang ada di lampiran nanti. Kalian harus scan, dan scannya itu harus bersih, tidak ada bintik-bintik hitam dan tidak ada garis-garis di sampingnya. Nah, ini contoh hasil scan yang salah yang nggak bisa kalian taruh jadi pedoman untuk deskripsi. Nah, kalian bisa perhatikan sendiri. Terus setelah kalian scan beberapa item tadi, nah kalian perhatiin lagi nih, yang lain kalian scan atau enggak, karena semua yang ada tanda tangan dan ada capnya, terutama surat keaslian dan surat keterangan kalian untuk proposal atau skripsi atau untuk mengambil data, itu harus kalian scan semua. Nah, oke, selanjutnya ini kalian bisa perhatiin lagi di bagian bawah. Ini seperti yang di atas, setelah keterangan Banda Aceh, kalian harus sejajarin segini, gini yang harusnya yang benar gitu loh. Ini poin yang kelima, kalian harus sejajarkan, dan ini nggak masalah kalau nggak ada tanda tangannya, atau nggak masalah kalau bagian ini di scan karena tidak diharuskan untuk ada tanda tangan kita di bagian upload repositori UIN Araniri. Nah, selanjutnya kita bakalan cek abstrak. Nah, poin yang keenam,
Abstrak harus 1 lembar dan harus ada kata kunci. Nah, jangan ada yang kelebihan abstrak dan jangan lupa untuk memasukkan kata kunci. Nah, poin ketujuh, kita langsung ke bagian belakang ya. Ini bagian lampiran. Kalian harus pastiin setiap hasil scan yang ada di awal skripsi atau yang di bagian data di lampiran ini harus bersih dan tidak ada kotor sama sekali atau tidak ada bintik-bintik dan sebagainya. Nah, juga hasil scan itu tidak boleh menimpa logonya. Nah, kalian bisa lihat nanti ada perbandingan kalau misalkan foto bisa menimpa logo dan kalau misalkan scan yang ada tanda tangan atau ada cap air, kalian tidak boleh menimpanya di atas logo gitu. Nah, oke, kalau ada yang tidak dimengerti, kalian bisa komen di kolom komentar ya guys. Selanjutnya, ini poin ke-8. Nah, sebelumnya aku udah bilang, ini contohnya kalau misalkan foto atau gambar data boleh menimpa watermark. Kalau misalkan seperti data-data tadi yang ada tanda tangannya tidak boleh menimpa watermark. Nah, ini contoh lampirannya lagi. Dan poin ke-9 itu ada di bagian daftar riwayat hidup. Kalian boleh mencantumkan foto, boleh juga enggak, karena ada beberapa orang yang enggak cantumkan foto. Cuma beberapa teman aku ada yang cantumin. Dan yang poin ke-10, kalian harus perhatikan lagi bagian akhir dari bawah daftar riwayat hidup. Tulisan namanya tidak boleh dibuat dalam kurung ya, karena ada beberapa teman yang tulis dalam kurung dan itu salah. Oke guys, nah gimana nih, kalian udah lihat atau udah tahu informasinya? Ada 10 poin yang aku catat di sini yang biasanya jadi penilaian di pihak repositori atau di pihak perpustakaan UIN Araniri. Nah, kenapa harus dibuat sedetail itu, atau kenapa harus ada konsul lagi, nggak langsung upload aja? Karena orang perpustakaan UIN Araniri juga nantinya bakalan diperiksa di bagian pusat atau dinilai nantinya. Kalau misalkan skripsi kalian bermasalah dalam uploadnya atau tidak benar formatnya, nah kalian bakalan kena masalah. Nanti kalian bakalan dipanggil lagi sama pihak repositori atau pihak perpustakaan UIN Araniri maksudnya. Nah, kalian bakalan kena hukuman. Aku nggak tahu lah ya apa hukumannya, karena ini berdampak besar bagi kalian yang punya skripsi dan juga bagi perpustakaan, yang terutama berdampak buruk bagi UIN Araniri karena sebenarnya formatnya udah ada tapi kita nggak ikut peraturannya yang udah disediain. Nah, untuk kalian yang emang lagi konsul dan nggak mau ribet dibawa kemana-mana atau ke tempat orang ngedit skripsi, nah kalian bisa edit sendiri dari informasi atau dari ke-10 poin yang udah aku kasih tahu. Nah, karena itu emang betulan yang biasanya dinilai sama orang perpustakaan UIN Araniri untuk upload skripsi kalian di perpustakaan UIN Araniri di websitenya. Oke, nah jangan lupa di like lagi kalau misalkan kalian suka informasinya berguna, dan yang terpenting share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya untuk tahu informasi ini. Juga kalau ada yang perlu ditanyakan tanya aja, dan yang terpenting kalian jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.